selamat siang. Ketemu lagi dengan aku Risa di Tentang Cinta. Untuk kali ini, aku tertarik pada salah satu karya sastra, sebuah kreativitas dalam imajinasi, yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan yaitu puisi. Puisi adalah salah satu karya sastra yang berisi ungkapan isi hati dan ekspresi seseorang. Puisi cukup digemari oleh semua kalangan, dari yang muda hingga yang tua. Puisi bisa digunakan untuk mengungkapkan perasaan kasih sayang kepada seseorang, seperti kerinduan dengan sahabat, orang tua, dan seseorang yang dicintai. Teruntuk anak muda zaman sekarang yang lagi bucin alias budak cinta, tetapi terhalang jarak, bisa banget pakai puisi buat ungkapin perasaannya ke seseorang yang kamu cintai. Salah satu penggalan puisi yang aku suka itu karya Nizar Qobani yang berbunyi, jika jarak tak dapat menambahkan kecintaanmu, sejatinya kau tak benar-benar mencintaiku. Nah, jadi tuh kadang kita butuh berjarak untuk mengagungkan kerinduan. Untuk para pejuang LDR, long distance relationship, udah gak apa-apa kalau kita lagi jauh dari pasangan, karena jarak itu bisa menambahkan kerinduan dan menguji cinta. Dari penggalan kutipan puisi Anis Mansur, bedanya cinta yang gagal dan cinta yang berhasil ialah yang pertama akan membuatmu menderita sebulan lamanya, sedangkan yang kedua akan membuatmu menderita sepanjang hidupmu. Maksudnya, mungkin kalau susah move onmu cuma berumur sebulan, berarti cintamu masih amatiran. Jadi kalau dia membuatmu menderita sepanjang hidupmu, berarti dia berhasil mencuri hatimu. Kalian pasti udah tahu dong, kalau ternyata pada zaman dulu banyak laki-laki yang menggunakan puisi untuk mengungkapkan perasaannya kepada seseorang yang ia cintai. Berbeda banget sama zaman modern ini, yang lebih banyak memberikan barang seperti bunga, coklat, dan yang lainnya. Puisi menggunakan bahasa imajinatif, disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Di dalam puisi terdapat irama dan ritme, yang memberi kesan keindahan dan romantis menjadi salah satu yang menarik perhatian. Tetapi, ada saja orang yang beranggapan bahwa membuat puisi itu sulit. Sebenarnya tidak juga, dan ada banyak cara yang dilakukan untuk membuat puisi. Bisa mencari di internet, salah satunya dengan cara berikut ini. Sebelum menulis, sebaiknya membaca karya puisi yang ditulis oleh para sastrawan sebagai bentuk pengenalan dan gambaran bagaimana puisi itu sendiri. Ketika kalian akan membuat puisi, faktor tempat dan suasana mungkin dapat memengaruhi dalam kita berpikir. Ada orang yang ketika membuat puisi dengan suasana yang gaduh tidak masalah, dan ada orang yang menyukai keheningan dan ketenangan. Kalau aku sih ketika membuat puisi biasanya mencari tempat yang nyaman dan tenang, tidak terlalu gaduh dan ramai, seperti menyatu dengan alam. Nah, yang pertama ini untuk membuat puisi ada menentukan ide. Tetapi kita mencari sebuah inspirasi terlebih dahulu. Bisa dari lingkungan sekitar, melihat pemandangan, dan dengan cinta kepada orang tua, sahabat, maupun alam. Yang kedua, kita akan menentukan tema dan kata kunci. Misalnya, puisi tentang kerinduan kepada pasangan. Usahakan untuk lebih spesifik. Setelah itu bisa mengeksplorasi kata kunci yang berhubungan dengan tema. Misalnya, kerinduan. Nah, yang ketiga itu memilih diksi. Dalam pemilihan diksi, puisi bagus tentunya terdiri dari pemilihan kata yang sederhana namun bermakna. Tapi bisa juga menggunakan kata yang jarang digunakan. Penggunaan diksi atau pemilihan kata sangat menentukan keunikan puisi itu sendiri. Untuk yang keempat itu ada rima. Untuk rima, di dalam setiap baris dan bait tentu ada persamaan bunyi atau pengulangan bunyi.
Tujuannya untuk memberikan efek keindahan. Ketika dibacakan akan terasa enak didengar. Untuk itu, dalam menentukan rima harus sesuai agar menjadi lebih hidup dan indah. Rima sendiri bisa menggunakan rima A, B, atau yang lainnya. Selanjutnya, gaya bahasa. Kamu bisa menggunakan majas perbandingan, hiperbola, personifikasi, dan metafora. Nah, yang keenam, menentukan bait dalam puisi itu bermacam-macam. Yang terdiri dari 2, 3, 4, 5 baris per bait, hingga terdiri dari 4 baris yang masing-masing 2 bait pertama dan 3 baris masing-masing bait terakhir. Setelah itu, kembangkan lagi puisinya seindah mungkin dan tunjukkan kreativitas dan imajinasimu. Selanjutnya, buatlah judul yang menarik dan penutup yang bagus. Kalau kalian ingin membuat puisi, bisa tuh mengikuti langkah-langkah atau cara tadi. Dan sebenarnya kalau misalkan kita sering membuat puisi, lama-kelamaan bakal terbiasa, seperti kayak peribahasa Allah bisa karena biasa. Dan semakin sering kamu latihan menulis puisi, maka kamu akan menjadi seseorang yang pandai membuat puisi. Bukan membuat puisi saja, tetapi ketika membacakan juga kamu akan meresapi dan akan menjiwai. Segitu saja episode atau topik yang aku bahas sekarang ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau misalnya ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih guys sudah nonton podcast aku tentang cinta. See you next time ya. Sampai jumpa di episode baru nanti.